validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya, oh, baik. Jadi dia mengatakan dia mendapatkan APK-nya karena kalau nggak salah di Amerika ya kalau nggak salah ya. Ya, dia jadi yang apa itu? Yang apa namanya? Yang direkayasa tadi apa namanya? Software-nya tadi? Aplikasinya apa namanya? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di-compare karena saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi sudah dimodifikasi kemudian yang install ini dirugikan, misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan aplikasinya sudah berubah. Nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU itulah yang legal gitu. Nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah, kemudian keempat mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami, Pak. Nah, ini Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti seksi kedua dengan saksi fakta, karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti itu yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya. Jadi yang mulia majelis dan Bapak Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya, di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga, yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya. Nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Nah kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ini jadi sok tahu hukum ya, ada niat di situ. Nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan Pak, aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin Pak. Iya. Orang yang bikin. Iya. Cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang Pak, tapi OCR-nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB, itu menggunakan namanya neural network saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile app sudah ya. Kemudian tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi
perubahan. Memang karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk. Yang kedua adalah adanya koreksi. Pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap. Sampai sekarang saya tidak tahu caranya dari mana. Karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE. Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana 6 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam, karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan, di Sirekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya. SKKPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei. Jadi per 20 Maret. Per 20 Maret itu sudah freeze suara nggak ada, nggak akan ada.